Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang juga kepada dosen kami, Bu Amel. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu Pembagian pita frekuensi untuk teknologi LTE. berikut akan kami presentasikan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi jaringan. Adapun di depan saya ini generasi 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Di sini kita akan fokus pada materi LTE yang merupakan bagian dari generasi 4G. Nah, pada materi ini, batasan permasalahannya adalah dalam pemilihan dan penggunaan teknologi LTE di pita frekuensi 3500 MHz dengan lebar frekuensi carrier 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, dan 20 MHz. Kemudian, melakukan pemodelan perencanaan jaringan LTE dengan frekuensi 3500 MHz dengan metode TDD dan FDD. Nah, adapun frekuensi pada generasi 4G yaitu 700 MHz pada analog TV, 850 MHz pada alokasi FWA, 2100 MHz pada alokasi UMTS, 900 MHz dan 1800 MHz pada alokasi 2G, 2300 MHz pada alokasi WiMAX dan 2600 MHz pada alokasi DSS. Nah, di sini saya akan menyampaikan kajian teori. Teori LTE adalah sebuah nama baru dari layanan yang mempunyai kemampuan tinggi dalam sistem komunikasi bergerak yang merupakan langkah menuju generasi keempat, yaitu 4G, dari teknologi radio yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan telepon mobile. LTE adalah suatu proyek dalam Third Generation Partnership Project atau 3GPP. Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa LTE merupakan evolusi dari jaringan seluler yang dipersiapkan untuk teknologi 4G. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya perkembangan hingga generasi 4G yang berisi perangkat GSM hingga LTE Advanced. Nah, keuntungan utama dengan LTE adalah top output yang tinggi, latensi yang rendah, FDD dan TDD pada platform yang sama, peningkatan pengalaman pelanggan, dan arsitektur sederhana yang mengakibatkan biaya operasional yang rendah. LTE juga akan mendukung sel dengan teknologi jaringan yang lebih lama seperti GSM, CDM1, WCDMA, dan CDMA 2000. Banyak fasilitas yang didapat sehingga perlu untuk upgrade 3G UMTS ke teknologi komunikasi mobile 4G, yang pada dasarnya adalah sebuah sistem mobile broadband dengan peningkatan layanan multimedia. Selanjutnya, arsitektur jaringan pada LTE dirancang untuk tujuan mendukung traffic packet switching dengan mobilitas tinggi, quality of service atau QoS, dan latensi yang kecil. Pendekatan packet switching ini memperbolehkan semua layanan termasuk layanan voice menggunakan koneksi paket. Oleh karena itu, pada arsitektur jaringan LTE dirancang sesederhana mungkin, yaitu hanya terdiri dari dua node, yaitu A-Node, B, dan Mobility Management Entity atau MME atau GW. Adapun fungsi-fungsi network elemen pada LTE yaitu pada komponen UE berfungsi sebagai end device yang digunakan untuk user mengirim dan menerima data. Dapat berupa handphone atau smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Lalu komponen INB berfungsi menangani transmisi data dari dan kepada UE. INB juga berfungsi mengelola radio resource atau bandwidth yang digunakan dalam proses transmisi data ke UE. Selanjutnya, komponen NMI berfungsi mengatur pensinyalan radio ketika UE berpindah posisi atau melakukan perpindahan INB, mengidentifikasikan status aktivitas UE, melacak keberadaan UE, melakukan proses pendaftaran UE, dan sebagainya. Selanjutnya, HSS berfungsi menyimpan informasi yang berkaitan dengan UE sebagai pelanggan operator seluler seperti nomor pelanggan dan langganan data, melakukan otorisasi dan autentifikasi terhadap UE yang akan mengakses jaringan LTE dan sebagainya. Dan yang terakhir, SGW berfungsi sebagai router yang meneruskan paket data ke UE sebagai jembatan antara INB dan PGW. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya ke materi berikutnya yang melanjutkan ke materi sebelumnya. Saya akan membahas lebih spesifik mengenai FDD. Dalam FDD, uplink terpisah dan downlink yang digunakan yang memungkinkan perangkat untuk mengirimkan dan menerima data pada saat yang sama. Jarak antara uplink dan downlink saluran disebut sebagai jarak duplex. Saluran uplink beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah. Hal ini dilakukan karena frekuensi yang lebih tinggi mengalami redaman lebih besar dari frekuensi yang lebih rendah. Oleh karena itu, memungkinkan ponsel untuk memanfaatkan tingkat pengiriman lebih rendah. Kita bisa melihat di sini, pada FDD, FDR dan FUL-nya terpisah. Kemudian, di ssini terdapat FDD light bands and frekuensinya. Untuk light band, LTE band-nya ada di nomor 22. Untuk frekuensi uplink ada di 3410 sampai dengan 3500. Untuk downlink ada di frekuensi 3510 sampai dengan 3600 MHz. Untuk lebar bandwidth-nya ada di 90 MHz. Dan untuk duplex spacing-nya ada di 100 MHz. Dan band gap-nya berada di 10 MHz. Kemudian kita lanjut ke TDD. Modus TDD memungkinkan operasi full duplex menggunakan pita frekuensi tunggal dan pembagian waktu multiplexing, uplink, dan downlink sinyal.
Setiap kanal tersebut dimultiplexing dengan menggunakan basis waktu sehingga setiap kanal memiliki time slot yang berbeda. Salah satu keuntungan dari TDD adalah kemampuannya untuk memberikan asimetris uplink dan downlink alokasi. Keuntungan lainnya termasuk alokasi dinamis, peningkatan efisiensi spektral, dan meningkatkan penggunaan teknik beamforming. Hal ini disebabkan karena memiliki uplink dan downlink yang sama, karakteristik frekuensi. Kita bisa lihat di sini, pada TDD, FDL dan FUL-nya bersilangan. Kemudian, di sini ada TDD LTE bands dan frekuensinya. Untuk band-nya ada pada 42. Untuk alokasinya ada pada 3400 MHz sampai dengan 3600 MHz. Dan untuk lebar bandwidth-nya ada di 200 MHz. Kemudian kita akan membahas kajian teori mengenai teknik akses pada LTE. Pada LTE, teknik akses digunakan pada transmisi dalam arah downlink dan uplink berbeda. Arah downlink adalah arah komunikasi dari A node B ke UE, sementara arah uplink adalah arah dari UE menuju A node B, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini pada gambar. Dari A node B mengirim ke UE menggunakan sinkronan sinyal, kemudian UE mengirim kembali ke sumbernya yaitu A node B melalui uplink, dan tadi A node B mengirimnya melalui downlink. Pada arah downlink, teknik akses yang digunakan adalah orthogonal frekuensi, division modulation access atau of DMA. Dan pada arah uplink, teknik akses yang digunakan adalah single carrier, frekuensi division multiple access atau SCFDMA. Of DMA adalah variasi dari orthogonal frekuensi division modulation atau FDM. Kemudian kita akan membahas mengenai propagasi model Okumura-Hata. Propagasi adalah rambatan gelombang microwave melalui udara dari antena dan pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Mekanisme perambatan gelombang elektromagnetik secara umum sangat dipengaruhi oleh efek pantulan atau reflection, difraksi, dan hamburan atau scattering. Dalam melakukan perencanaan jaringan, model propagasi harus ditentukan karena sangat berpengaruh pada performasi jaringan. Model propagasi merupakan cara memprediksi daya sinyal rata-rata. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tentang propagasi model Okumura-Hata. Model Okumura-Hata ini merupakan sebuah model empirik yang dapat diaplikasikan untuk prediksi pancos dari hasil pengukuran metodaya terhadap perubahan jarak. Model Okumura-Hata sangat cocok diterapkan pada daerah yang padat dan banyak gedung tinggi. Model ini membagi daerah-daerah yang menjadi target perencanaan beberapa bagian, yaitu daerah dense urban, urban, suburban, dan rural. Dapat kita lihat di sini ada grafik model propagasi Okumura-Hata berdasarkan karakteristik wilayah. Yang warna biru melambangkan urban, yang merah adalah suburban, dan yang hijau adalah wilayah rural. Di Indonesia, pembagian pita frekuensi LTE diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Pita frekuensi di Indonesia, operator Telkomsel, pita frekuensi LTE-nya ada di 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz. Kelebihannya, cakupan terluas dan infrastruktur kuat. Tantangannya pada spektrum dan kebutuhan refarming 3G. Yang kedua ada Indosat Ooredoo Hutchison. Pita frekuensinya ada di 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz. Kelebihannya, kapasitas besar di perkotaan dan harga kompetitif. Tantangannya, perlu memperkuat cakupan di daerah terpencil. Yang ketiga ada XL Axiata yang pita frekuensinya itu di 9000 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz. Kelebihannya seimbang antara coverage dan kapasitas. Tantangannya, konsolidasi spektrum masih berjalan. Yang keempat ada Tri yang pita frekuensinya itu di 1800 MHz, 2100 MHz, dan kelebihannya fokus data dan biaya layanan murah. Tantangannya spektrum relatif sempit dan jangkauannya terbatas. Dan yang terakhir ada Smartfren 2300 MHz, bandnya 40, kelebihannya kapasitas tinggi untuk data dan cocok untuk urban. Tantangannya jangkauan terbatas dan memerlukan banyak BTS. Kesimpulannya, LTE atau Long Term Evolution merupakan teknologi jaringan nirkabel generasi keempat atau 4G yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kecepatan, serta efisiensi layanan, data, dan suara. Implementasi LTE sangat bergantung pada ketersediaan pita, frekuensi yang diatur pemerintah, serta kesiapan operator dalam melakukan refarming dari layanan 2G, 3G ke LTE. Di Indonesia, LTE beroperasi pada berbagai pita frekuensi seperti 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, dan ke depan 700 MHz pasca analog switch off. Setiap pita memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Misalnya 900 MHz untuk cakupan luas, 1800 atau 2100 MHz untuk keseimbangan kapasitas dan coverage, serta 2300 MHz untuk kapasitas tinggi di area urban. Dengan arsitektur sederhana berbasis IP, dukungan teknologi MIMO, serta teknik akses OFDMA atau SCFDMA LTE mampu menghadirkan layanan internet cepat, latensi rendah, dan pengalaman multimedia yang lebih baik. Oleh karena itu, LTE tetap menjadi tulang punggung jaringan seluler di Indonesia sebelum transisi penuh ke 5G. Cukup sekian dari kelompok kami.
Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Saya Salmo Banista Silitonga. Saya Bima Subu. Saya Anissa Zahra. Saya Firman Rausda. Kami pamit undur diri. Terima kasih.